penting dan infrastruktur jaringan. Pada presentasi ini saya akan membahas tata kelola mulai dari perancangan, pemeliharaan, keamanan, hingga operasional harian. Definisi ruang komputer. Ruang komputer adalah ruangan yang di dalamnya terdapat perangkat komputasi baik untuk praktik mahasiswa, operasional server maupun kegiatan multimedia. Pengelolaannya bukan hanya sekedar pengisian meja dan kursi, tetapi pengaturan aliran listrik, pendinginan, keamanan data, serta ketersediaan sistem. Ruang lingkupnya mencakup lab komputer, server room, ruang multimedia, dan ruang kontrol jaringan. Tujuan utama, menjamin ketersediaan perangkat. Artinya, pada saat jam praktikum atau rapat, semua perangkat komputer harus siap untuk dipakai. Yang kedua, memperpanjang usia pakai perangkat, yang artinya kita harus melindungi perangkat karena harganya yang cukup mahal. Yang ketiga, melindungi integritas dan kerahasiaan data. Artinya kita harus menjaga data-data penting dari pencurian dan ancaman virus. Yang keempat, menciptakan kenyamanan pengguna agar semua bisa bekerja dan belajar secara optimal. Yang kelima, meminimalkan waktu henti atau downtime karena setiap komputer mati, 1 menit komputer mati maka akan merugikan semua orang. Prinsip dasar, stabilitas suhu dan kelembapan. Karena komputer sangat sensitif terhadap panas dan uap air. Yang kedua, keamanan fisik dan cyber. Keamanan fisik seperti CCTV dan cyber seperti antivirus dan firewall. Yang ketiga, ada ketersediaan cadangan, membackup listrik dan data, baik itu UPS untuk listrik dan membackup data secara rutin. Yang keempat, kebersihan bebas debu dan kontaminasi. Ini adalah penyebab utama terjadinya korsleting dan panas yang berlebihan. Yang kelima, ada manajemen kabel yang rapi agar tidak kusut, mudah ditelusuri dan tidak berbahaya bagi orang yang lewat. Klasifikasi ruang komputer, yang pertama adalah laboratorium praktikum untuk mahasiswa dan siswa, yang kedua laboratorium riset untuk penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada server room, data center atau penyimpanan data dan aplikasi, yang keempat ruang multimedia, yaitu mengedit video, desain grafis dan audio, yang kelima ruang field disk atau teknisi untuk perbaikan dan perawatan. Siklus
24 jam, akses biometrik, sidik jari atau kartu untuk server room, pintu darurat. Yang kedua, lingkungan, suhu 18 sampai 22 derajat Celcius, kelembapan 40 sampai 60%, akan khusus berbahan gas bukan bubuk karena kalau bubuk agak susah untuk dibersihkan. Kemudian cyber, firewall, aktivitas terpusat, kebijakan password kuat, dan log akses otomatis mencatat siapa yang masuk dan yang keluar. Regulasi dan aturan penggunaan. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan. Yang kedua, dilarang menginstal software tanpa izin teknisi. Yang ketiga, wajib melakukan logout dan mematikan CPU sesuai prosedur setelah selesai. Yang keempat, dilarang mencolok perangkat pribadi tanpa persetujuan karena flash disk rentan terhadap virus. Kemudian ada sanksi apabila terjadi, kita memberikan sanksi teguran lisan, tertulis hingga pencabutan akses. Sistem pelaporan, laporan trouble ticket atau kerusakan dari pengguna, laporan pemakaian layar batavia atau dosen, laporan log aktivasi sistem, siapa login, jam berapa, aplikasi apa yang dibuka, laporan kirimnya jaringan, bandwidth user, don't buy, kemudian laporan inventaris rusak dan perlu diganti. Evaluasi kinerja. Evaluasi adalah langkah kita untuk melihat apakah pengelolaan kita telah berhasil. Untuk itu, yang pertama kita lakukan adalah uptime system. Kemudian menyurvei pengguna setiap semester. Kemudian kita akan membandingkan dengan komputer lain dan hasil dari evaluasi akan melahirkan rekomendasi. Misalnya penambahan unit, upgrade speed, dan perbaikan tata ruang. Dan ini adalah beberapa gambar ruang komputer yang tepat. Kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Baik, dipersilahkan kepada saudari Nursyirah. Baik, saya bertanya, apa dampaknya jika suhu dan kelembapan ruangan komputer tidak dijaga sesuai standar? Baik, mungkin akan terjadi 3 dampak. Yang pertama itu kerusakan perangkat, akan terjadi crossfading atau overheat. Yang kedua akan terjadinya kinerja modem. Komputer akan terhambat. Dan yang ketiga mungkin akan kehilangan data. Apakah jawabannya diterima? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sambil mencari pertanyaannya ya. Kita cari pertanyaan sama buat mau bertanya tiga dulu. Dina, karena ini kan Dina membahas tentang masalah pengelolaan ruangan, ya. Nah, ruangan komputer tentunya perlu juga dipertimbangkan atau diatur masalah sirkulasi udara, ya. Nah, menurut Dina, bagaimana cara pengaturan terkait masalah sirkulasi udara di ruang komputer? Mungkin untuk sirkulasi udaranya Pak, suhunya sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai 60%. Nah, bagaimana cara mengaturnya itu supaya suhu itu seperti itu? Karena kan kita tahu di Indonesia itu suhunya itu bagaimana ya? Kayak tuh ibu-ibu yang lagi tidak Dengan mengatur AC Pak, mungkin AC-nya bisa kita ubah menjadi 18 sampai 20 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya itu kita kurangi saja sirkulasi cahaya Pak, supaya tidak panas berlebihan. apanya yang diatur kalau kelembapan? Kalau suhu yang diatur adalah AC. Kalau kelembapan yang diatur adalah sirkulasi udara. Cahaya yang masuk Pak. Kan kalau untuk di lab itu harus sedikit saja cahaya yang bisa masuk Pak, supaya
pengaturan cahaya, sumber cahaya yang ada di ruangan komputer. Oke, baik. Nah, lanjut selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatur ruang komputer pribadi di rumah? Bagaimana cara mengatur ruangan komputer pribadi di rumah? Ini personal komputer ya, yang ada di rumah, bukan di lab. Jadi bagaimana menata ruangannya, termasuk aliran listriknya. Bagaimana menata ruangan yang bagus? Kalau di rumah jangan di lab ya. Sekarang tadi sudah pertanyakan di lab. Sekarang kalau di rumah. Pak, untuk itu kita akan melakukan yang pertama itu untuk jalur kabelnya. Ya. Mungkin kita akan simpan di atas balkon supaya tidak membahayakan kalau ada orang yang lewat ataupun bisa dibawa lantai. Dan kita juga bisa memakai AC karena itu pun sangat penting untuk suhu bagi komputer. Dan minimal 1 sampai 2 meter untuk kabelnya, Pak. Dan kita harus menerapkan konsep food island dan full island agar udara dingin bisa masuk dari depan dan udara panas bisa keluar dari belakang. Gitu. Jadi bagaimana dengan ventilasi umum? Nah, rumah kamar itu secara jendelanya. Iya, Pak, harus ada ventilasi juga supaya kelembabannya tidak terlalu lebih dari 40 sampai 60%. Apakah sama pengaturannya di ruangan komputer di rumah dengan lab? Kalau yang sekarang hampir sama. Hampir sama, tapi tidak sama ya? Iya, Pak. Tidak mungkin tuh kamarmu di rumah kamu kasih sama dengan ruangan lab. Tidak? Karena kalau kamar di rumah itu ada ventilasi, ada jendela, ada pintu, ya kan? Untuk kamar itu juga mungkin, Pak. Pintunya dikasih pintu yang terbuat dari besi supaya aman. Oh gitu, supaya masuk kamar. Ada yang lain? Ya silakan yang bisa. Kamu lihat? Siapa tahu ini? Bertanya gimana? Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika mencolok perangkat pribadi tanpa persetujuan flash disk yang rentan virus? Di atas tadi. Apa yang terjadi jika mencolok perangkat pribadi tanpa persetujuan flash disk yang rentan virus?